Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Supertiningsih. Kali ini kita akan membahas tentang mengatasi masalah belajar pada peserta didik. Masalah belajar menjadi sebuah hal yang sering dijumpai dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Ilmu pendidikan berpendapat bahwa semua anak memiliki perbedaan dalam perkembangannya yang dialami, kemampuan yang dimiliki, serta hambatan yang dihadapi. Akan tetapi, ilmu pengetahuan juga melihat dan berpedoman meskipun setiap anak mempunyai perbedaan-perbedaan, mereka tetap sama, yaitu sebagai seorang anak. Oleh karena itu, apabila berhadapan dengan seorang anak, maka hal pertama yang harus dilihat yakni mereka adalah seorang anak, bukan label kesulitan. Dengan kata lain, pendidikan melihat anak dari sudut pandang yang positif dan selalu melihat adanya harapan bahwa anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sudut pandang seperti inilah yang mendorong kita sebagai pendidik untuk bersikap optimis dan tidak pernah menyerah. Pendidikan memposisikan anak sebagai pusat aktivitas dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran dilakukan, maka hal pertama yang diperhitungkan adalah apa yang menjadi hambatan belajar dan kebutuhan anak. Apabila hambatan diketahui, maka aktivitas pendidikan yang dipusatkan pada apa yang akan dibutuhkan oleh seorang anak, bukan pada apa yang diinginkan oleh orang lain. Baik, dua kategori masalah belajar, yaitu dari internal, yaitu gangguan fisik seperti cacat tubuh, kelainan pada panca indera yang kurang sempurna sehingga mempersulit komunikasi, dan penyakit menahun sehingga menghambat proses belajar. Dua, kelemahan emosional, rasa tidak nyaman, penyesuaian diri yang salah terhadap orang-orang, situasi, dan lingkungan, tertekan karena fobia, takut atau benci terhadap sesuatu. Kelemahan karena kebiasaan dan sikap yang salah. Seperti malas, tidak bernafsu untuk belajar, sering bolos, tidak mengikuti pelajaran, cemas dan nervous, kurang perhatian, cenderung acuh terhadap pekerjaan sekolah, tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar, seperti tidak mampu membaca, berhitung, kurang menguasai pengetahuan dasar bidang studi yang sedang diikuti secara berurutan, dan meningkat memiliki kebiasaan belajar dan cara belajar yang salah. Yang berikutnya adalah eksternal, keluarga yang tidak harmonis atau broken home mempengaruhi kejiwaan anak yang berimbas pada pendidikan. Terlalu sering pindah sekolah merupakan faktor pertama. Terlalu berat belajar, misalkan terlalu banyak tugas yang diberikan sehingga tidak sesuai, misalkan bab 1 sampai bab sekian diselesaikan hari ini atau dalam waktu seminggu, 4 bab harus selesai. Kekurangan gizi sehingga anak kurang sehat akan berdampak pada pendidikan.
kelemahan dari sistem belajar mengajar pada tingkat-tingkat pendidikan sebelumnya, misalkan pada saat sekolah sebelumnya atau pada SMP atau SD atau pada SMP yang kurang pembelajarannya. Baik, mengatasi masalah belajar pada peserta didik itu dengan cara memberikan motivasi, ya. Motivasinya berupa masukan kepada siswa seperti kata positif, kalian bisa maju dan sukses di masa akan datang apabila kalian mau belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Ataupun berkata, malas belajar, maka nilai akan menjadi rendah dan tidak tuntas. Yang berikutnya memberi variasi metode belajar. Misalkan anak cepat bosan, kita harus menggunakan cara atau metode belajar yang lain yang tidak monoton, tidak kaku dan menegangkan, seperti berdiskusi kelompok ataupun dengan video yang tidak membuat anak jenuh. Kemudian memberikan latihan cukup dan berulang. Misalkan anak memberikan soal latihan, kemudian dijawab, ya, kemudian dikerjakan ke depan dan memberikan latihan-latihan secara bervariasi. Yang berikutnya memberikan program perbaikan. Misalkan ada nilai yang kurang atau akan keterlambatan kesulitan belajar, dilakukan remedial melalui 2 langkah, yaitu pertama mendiagnosis kesulitan belajar dan kedua memberikan perlakuan atau pembelajaran atau remedial. Kemudian menggunakan media dalam pembelajaran sehingga memudahkan kita sebagai guru untuk menyampaikan materi memberikan praktek langsung sehingga anak menjadi terarah dan jadi senang untuk mengikuti pembelajaran. Yang terakhir, melakukan kolaborasi dengan orang tua. Karena orang tua memiliki andil yang cukup dengan mengadakan kolaborasi. Orang tua sering menanya apabila diundang rapat ke sekolah, hadir dan menanyakan tentang anaknya, maka pada saat di rumah pun orang tua membantu dalam proses belajar mengajar di rumah. Demikian mengatasi masalah belajar pada peserta didik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.